Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Salawat berkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Before we begin our presentation, let me introduce myself. My name is Dela Andayani, student Tayatib West Pasaman, Islamic Regulation Education Study Program. Alright, I'd like to give a presentation about the effectiveness of the common learning method in Tafis education in kindergarten level. Let's move on to introduction. Pembelajaran Tafis di tingkat taman kanak-kanak atau TK merupakan salah satu metode pendidikan yang diperuntukkan bagi anak-anak usia dini, agar mereka dapat menghafal Al-Quran dengan baik. Namun, tantangan utama dalam pembelajaran ini adalah bagaimana menarik minat anak-anak yang masih berada dalam tahap perkembangan motorik dan kognitif. Nah, salah satu solusi potensial adalah penerapan strategi pembelajaran kumon ini, yang dikenal dengan pendekatannya yang sistematis dan berulang-ulang sehingga dapat memacu perkembangan kognitif anak dengan cara yang menyenangkan dan efektif. Pembelajaran tahfiz Al-Quran di taman kanak-kanak semakin diminati oleh banyak orang. Orang tua ingin anak-anaknya mampu menghafal Al-Quran sejak dini melalui bimbingan guru. Pembelajaran tahfiz merupakan upaya melestarikan Al-Quran dalam ingatan anak-anak. Nah, tahfiz adalah proses menghafal ayat-ayat Al-Quran yang membutuhkan potensial pengulangan serta teknik yang sesuai dengan perkembangan kognitif anak. Namun, metode pembelajaran tahfiz seringkali memerlukan pendekatan yang kreatif dan inovatif agar anak-anak tidak merasa terbebani, mengingat usia dini merupakan masa yang penuh dengan permainan dan eksplorasi. Apalagi saat ini program tahfiz Al-Quran menjadi program yang sedang populer dan sangat digemari di beberapa lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, baik formal dan non-formal. Kumon adalah sebuah metode pembelajaran yang dirancang oleh Toru Kumon pada tahun 1958 di Jepang. Strategi ini menggunakan lembar kerja yang disusun secara bertahap sesuai dengan tingkat kesulitan yang memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri. Nah, prinsip dasar Kumon ini yaitu belajar sesuai kemampuan, di mana siswa dapat belajar dengan ritme mereka sendiri sehingga membangun kemandirian dan rasa percaya dirinya. Nah, jadi Kumon juga menekankan pada pengulangan yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap materi. Nah, langkah-langkah ini cocok digunakan pembelajaran tahfiz yang berorientasi semakin banyak hafalan anak-anak. Let's move on to research method. Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research dengan menggabungkan beberapa pendapat ahli untuk ditarik kesimpulan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan mengkaji pendapat-pendapat dalam referensi-referensi yang ada. Jadi penelitian ini dikembangkan melalui kajian-kajian dan analisa efektivitas metode Kumon dalam pembelajaran tahfiz. Analisis data dan penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam hal ini, penelitian mengambil yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu tentang efektivitas metode Kumon dalam pembelajaran tahfiz. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yakni menampilkan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian hubungan antar kategori, dan sejenisnya.
Adapun tahapan penelitian digambarkan sebagai berikut. Boleh dilihat di sini ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu berdasarkan gambar di atas bahwa proses peneliti dimulai dari penetapan topik penelitian. Nah, dalam penetapan topik penelitian ini, yang dalam hal ini adalah efektivitas metode Kumon dalam pembelajaran tahfiz. Selanjutnya, yaitu selanjutnya itu penentuan metode penelitian atau library research. Selanjutnya, menentukan sumber data, yaitu referensi yang berkaitan dengan efektivitas metode Kumon dalam pembelajaran tahfiz. Selanjutnya, yaitu pembuatan instrumen penelitian dan validasi instrumen bersama pakar. Dalam hal ini dilakukan diskusi-diskusi dengan pakar terkait instrumen penelitian yang sudah dibuat. Proses selanjutnya yaitu pengumpulan data. Yang mana pengumpulan data ini yaitu mencari referensi-referensi yang terkait dengan efektivitas metode Kumon dalam pembelajaran tahfiz ini. Selanjutnya yaitu proses analisis data. Proses analisis data ini yang dilakukan dengan menggabungkan, membandingkan, dan menganalisis referensi-referensi yang terkait dengan judul penelitian. Nah, berikut sampailah di tahap akhir yaitu mendapatkan hasil penelitian dan menuliskan hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian dan artikel. Nah, alright, let's move on to research result. Nah, berdasarkan temuan dan analisa penulis dari berbagai sumber, maka efektivitas metode Kumon dalam pembelajaran tahfiz di taman kanak-kanak terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama peningkatan kemandirian. Nah, salah satu ciri khas dari metode Kumon adalah belajar mandiri. Mandiri merupakan salah satu karakter yang diharapkan bagi anak. Yang kedua, yaitu kombinasi pengulangan dan variasi aktivitas. Nah, untuk menjaga minat dan antusiasme anak, metode pengulangan perlu diperkaya dengan variasi aktivitas yang menarik. Misalnya seperti setelah beberapa kali pengulangan hafalan, anak-anak bisa diajak bermain permainan memori yang terkait dengan ayat-ayat yang dihafal. Aktivitas seperti menyusun puzzle dengan potongan ayat, mendengarkan audio sambil bermain, atau melibatkan gerakan tubuh seperti menghafal sambil melakukan gerakan tangan. Nah, bisa membantu menginternalisasikan hafalan mereka dengan lebih baik. Oke, tahap selanjutnya, yang selanjutnya yaitu pentingnya dukungan orang tua. Nah, jadi di dalam metode Kumon ini, pentingnya dukungan orang tua dalam pembelajaran ini, keterlibatan orang tua itu sangat penting. Kenapa begitu? Karena dukungan orang tua ini dapat mendukung proses belajar mandiri anak di rumah. Oke, let's move on to uh, let's move on to conclusion. Nah, di bagian kesimpulan ini atau disebut dengan kesimpulan, metode Kumon dalam pembelajaran tahfiz merupakan metode pembelajaran alternatif dalam upaya meningkatkan hafalan siswa. Nah, menciptakan inovasi ataupun perubahan pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar, mempererat hubungan baik antara guru dan orang tua, pada akhirnya setiap pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan diikuti oleh siswa harus ada inovasi-inovasi. Inovasi yang dimaksud itu atau perubahan. Nah, jadi kerjasama orang tua dan guru merupakan faktor dalam proses pembelajaran, dalam proses pendidikan anak, agar pola pendidikan anak mempunyai kesamaan antara pendidikan di keluarga dan pendidikan sekolah. Nah, berbagai kasus pendidikan terjadi di sekolah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya humoris hubungan antara guru dan orang tua.
sehingga tidak ada kesamaan persepsi terhadap pola pendidikan anak. Kerjasama yang dibangun akan berujung pada kontribusi positif untuk kelompok. Nah, yang semua berujung pada tujuan tercapainya kesuksesan setiap unsur yang setiap unsur dan kesuksesan bersama. Jadi kesuksesan setiap orang tua dan guru akan berdampak positif pada kesuksesan pembelajaran anak juga. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada presentasi ini. Jika ada salah yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.